Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga Ananda semuanya bisa mengikuti materi pelajaran pada hari ini dan dalam kondisi yang sehat dan selalu semangat untuk belajar. Pada tayangan video ini, Ibu akan membahas rangkuman materi bab 2 yaitu tentang norma dan keadilan. Jangan lupa sebelum menyimak tayangan video, Nanda semua diawali dengan berdoa terlebih dahulu. Adapun kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah KD 3.2 yaitu memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Serta 4.2 yaitu mengkampanyekan perilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Serta tujuan pembelajarannya adalah pertama, menghargai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dengan jujur sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Ketiga, memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Dan keempat, berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma pada hakikatnya merupakan kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Juga dapat diartikan aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat. Dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Pada dasarnya, norma yang berlaku di masyarakat ada 4 jenis, yaitu norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Mari kita bahas satu persatu tentang pengertian norma tersebut. Pertama adalah norma agama. Norma agama adalah aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah norma kesopanan, yaitu peraturan hidup yang bersumber dari pergaulan hidup manusia. Dan yang ketiga adalah norma kesusilaan, yaitu peraturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani manusia. Dan terakhir adalah norma hukum, yaitu peraturan hidup yang dibuat oleh badan-badan resmi negara yang bersifat mengatur dan memaksa setiap warga negaranya. Tingkatan norma ada 4. Yang pertama adalah cara atau usage, yang kedua adalah kebiasaan atau folkways, yang ketiga adalah tata kelakuan atau mores, dan yang keempat adalah adat istiadat atau custom. Cara atau usage adalah norma ini berkaitan dengan cara, perbuatan, atau tindakan seseorang secara pribadi. Norma ini memiliki daya ikat yang lemah dan tidak memiliki sanksi yang tegas, sehingga bisa saja tidak dilakukan oleh seseorang secara terus-menerus. Akan tetapi, pihak yang melanggar norma ini biasanya akan mendapatkan teguran atau cemoohan. Yang kedua adalah kebiasaan. Norma kebiasaan atau folkways adalah suatu aturan mengenai perbuatan atau tindakan yang sama secara terus-menerus. Dalam hal ini, kebiasaan yang dilakukan tersebut adalah sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat secara umum. Dan yang ketiga adalah tata kelakuan atau mores adalah suatu aturan mengenai serangkaian perbuatan yang mencerminkan sifat-sifat hidup dalam suatu kelompok masyarakat. Norma ini dilakukan secara sadar untuk melakukan pengawasan oleh kelompok masyarakat terhadap para anggotanya. Contohnya, larangan memperkerjakan anak di bawah umur, larangan menggunakan narkoba, atau larangan lainnya yang bersifat negatif. Dan yang keempat adalah adat istiadat atau custom. Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang mempunyai kedudukan tinggi di masyarakat. Norma ini bersifat kekal dan merupakan penyatuan setiap pola perilaku masyarakat. Dalam norma adat istiadat terdapat sanksi yang tegas dan keras bagi pelanggarnya, misalnya diusir dari suatu daerah tertentu atau dikucilkan dalam masyarakat. Kita sebagai manusia yang hidup berbangsa dan bernegara sudah sepatutnya mentaati norma-norma yang berlaku di masyarakat. Mentaati norma tersebut mempunyai manfaat bagi diri sendiri, misalnya membuat hidup menjadi tenang, membuat pergaulan menjadi rukun, tertib, dan damai, serta mengendalikan tingkah laku agar sesuai dengan norma.
Ketika manusia tidak mentaati norma atau bahkan melanggar norma tersebut, maka dapat mengakibatkan beberapa hal, di antaranya menimbulkan perselisihan, pertengkaran atau bahkan kekacauan, dan melanggar hak-hak orang lain serta merugikan hak atau kepentingan orang lain. Ketiga hal tersebut merupakan dampak dari pelanggaran norma. Arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Norma diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia sehingga dapat terwujud ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan. Fungsi norma dalam kehidupan masyarakat. Setidaknya ada 3 fungsi norma dalam kehidupan masyarakat, di antaranya sebagai pedoman dalam bertingkah laku, menjaga kerukunan anggota masyarakat, serta sistem pengendalian sosial. Dengan terciptanya 3 fungsi norma tersebut, maka kehidupan masyarakat akan menjadi lebih seimbang dan menimbulkan kerukunan bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Arti penting norma dalam kehidupan masyarakat. Apabila masyarakat menjalankan norma-norma tersebut dengan baik, akan tercipta kehidupan yang tertib, damai, aman, rukun, teratur, dan seimbang. Sebagai bagian dari negara hukum, di mana diatur dalam pasal 1 ayat 3, harus ada 3 unsur yang ditegakkan di Indonesia. Di antaranya adalah supremasi of law, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang warga harus dihukum jika melanggar hukum. Yang kedua adalah equality before of law, artinya setiap orang sama di depan hukum tanpa melihat status kedudukannya, baik bagi rakyat maupun pejabat. Dan yang terakhir adalah human right, diakui dan dijaminnya hak-hak asasi manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Berikutnya adalah perilaku yang sesuai dengan norma. Misalnya contohnya di lingkungan sekolah. Pertama, mematuhi tata tertib sekolah, seperti berpakaian sesuai dengan peraturan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan belajar, mendengarkan dan mematuhi perintah guru selama kegiatan belajar, mencium tangan guru sebelum dan setelah pelajaran usai, melaksanakan kewajiban piket, membersihkan kelas, dan mengerjakan ulangan dengan jujur. Akan tetapi, di masa pandemi seperti sekarang, perilaku yang sesuai norma tersebut mendapatkan pergeseran. Contohnya karena kita dilarang untuk melakukan interaksi secara fisik, maka untuk mencium tangan kita tidak usah melakukannya, cukup dengan memberi penghormatan dari jauh. Berikutnya adalah pola perilaku yang sesuai dengan norma yang dapat diwujudkan di lingkungan rumah. Contohnya adalah menghormati orang tua, melakukan kewajiban sebagai umat beragama, membantu mengerjakan pekerjaan rumah dengan ikhlas, menaati peraturan rumah yang telah disepakati oleh keluarga, serta melakukan kegiatan sehari-hari tanpa melupakan kewajiban sebagai anggota keluarga. Berikutnya adalah perilaku sesuai norma yang dapat diwujudkan di lingkungan masyarakat. Biasakan kita sebagai bagian dari masyarakat mengucapkan permisi ketika melintasi orang yang lebih tua, saling menghargai dan tolong-menolong, berperilaku ramah dan menjaga tutur bahasa, bergaul dan memperlakukan orang lain dengan baik, serta mematuhi keputusan bersama dan menghargai perjanjian yang telah dibuat bersama. Sekian rangkuman pembahasan untuk materi bab 2. Terima kasih karena sudah menyimak tayangan videonya. Semoga Ananda semua selalu semangat dan ingat selalu patuhi protokol kesehatan. Semoga kita selalu berada dalam keadaan yang sehat dan selalu semangat untuk menghadapi hari-hari yang berat di masa pandemi seperti sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.